Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Kamu berdealing dengan seseorang di sini mungkin sudah berkomitmen atau dia sudah melamar kamu, sudah ada pertunangan atau paling tidak di sini ya kalian sudah menjalin suatu hubungan dengan si dia. Terus aku lihat di sini ya, dia itu orang yang narsis ya, narsis, selalu mementingkan diri sendiri. Oke, jadi kamu tuh sempat punya koneksi dengan seseorang yang narsis, selalu mementingkan diri sendiri, ya. Terus itu juga dia telah menyakiti hatimu. Saat ini kalian sudah berpisah dengan si dia, ya. Aku lihat saat ini kalian sudah berpisah dan ternyata ketika perpisahan ini terjadi, si dia patah hati. Gimana nih? Dia yang pernah nyakitin kamu, sekarang kalian berpisah, dia yang mana patah hati, dia yang sedih di sini kalau aku lihat. Karena ternyata setelah berpisah gini ya, dia baru sadar ternyata kamu adalah sosok yang dia cintai, yang mampu mengetuk pintu hatinya, yang mampu membuat dia merasa bahwa kamu adalah the one dalam hidupnya. Kamu mampu membuka pintu hatinya untuk masuk menjadi seseorang yang satu-satunya ingin dia miliki. Seperti itu. Wedding ring, aku lihat di sini dia ingin kembali lagi nih sama kamu ya, karena dia masih merasa memiliki koneksi jiwa dengan kamu. Ya, dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu merasakan ada hadirmu di hidup dia, bahkan sering menghalukan kamu aku lihat di sini, ya. Intinya dia merasa masih ada koneksi secara jiwa di antara kalian. Masih ada memori yang masih selalu teringat di pikiran dia tentang kamu. Cuman saat ini masih belum ada komunikasi karena mungkin di sini masih ada seseorang yang masih marah. Bisa jadi kamu masih marah sama dia, masih ingin mengabaikan dia dan masih sakit hati, masih patah hati ya. Lebih ke sakit hati sih lebih kelihatannya ya. Kemudian apa nih ceritanya? Oke. Dia masih tetap optimis tentang penyatuan kembali bersama kamu, tentang kisah cinta dia bersama kamu. Dia masih optimis bahwa kita pasti bisa bersama lagi. Makanya di sini dia masih menginginkan penyatuan kembali dengan kamu. Entah kapan itu bisa terjadi, entah apa ya, entah itu ada kesempatan atau enggak, pokoknya dia udah percaya banget bahkan suatu saat nanti rasa cinta dia ke kamu itu akan berbalas atau kalian akan dipersatukan kembali ya. Jadi untuk saat ini karena belum ada kesempatan untuk bersatu kembali dengan kamu, maka dia saat ini fokus dulu pada keuangan dan karier. Ya, sejujurnya si dia ini nih pengen banget meminta maaf sama kamu karena telah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia merasa menyesal, dia merasa bersalah, dia ingin meminta maaf karena mungkin pernah menyakiti kamu, karena terlalu egois sama kamu, karena terlalu mungkin pernah mengkhianati kamu seperti itu. Nah, setelah dia sudah paham dengan situasinya, dia sudah sadar dengan keadaannya, ketika kalian berpisah, di sini aku lihat this could be the one. Kamu satu-satunya yang dia inginkan, kamu satu-satunya yang ingin dia miliki. Seperti itu.
Bahkan aku lihat di sini dia ingin sekali mengekspresikan cinta dia ke kamu. Ya, dia pengen mendapatkan kamu kembali, pengen membawa kamu ke dalam sisinya. Ya, pengen bahagia, mengekspresikan cinta, hidup dengan bahagia dan nyaman bersama kamu. Sayangnya, sekarang sudah separation. Sayangnya, sekarang sudah berpisah. Aku lihat tidak ada rasa ketidakrelaan hati dia karena sudah berpisah dengan kamu. Ya, nih dia nggak rela kita berpisah kata dia gitu ya. Pokoknya nih, kamu lihat aja nih gambarnya ya. Ini itu tuh ngomong bahwa dia ingin pergi gitu ya, tapi lihat tangan wanita ini menggenggam atau menyambut tangan si pria ini. Jadi sebenarnya dia tidak rela kalau kamu tinggalkan. Seperti itu ceritanya. Nah, memang ternyata banyak sekali konflik di antara kalian atau memang ada masalah yang mendarah daging di hubungan kalian. Sehingga membuat kamu memilih untuk mundur dari hubungan ini, meninggalkan dia. Nah, akhirnya di sini dia tahu. Ya, dia tahu bahwa kenapa kamu pergi dari dia karena kamu mungkin sudah tidak betah dengan masalah yang selalu hadir di hubungan kalian. Kamu sudah tidak betah dengan masalah yang selalu mendarah daging. Bisa jadi masalah itu juga sudah berulang kali terjadi atau bagaimana. Intinya aku lihat ada Seven of Cups ya, menandakan bahwa si dia ini itu ingin memperbaiki masalah-masalah yang sempat ada di hubungan kalian ya. Dia ingin memperbaiki keadaan, menyelesaikan masalah-masalah yang ada, apapun itu masalahnya, tidak mau dia sisakan sedikit pun di antara kalian. Dia pengen menyelesaikannya dengan kamu. Ternyata apa sih masalah yang mendarah daging ini? Yang pertama tentang terlalu fokus sama karir, keuangan dan keluarganya sendiri, sehingga sering sering mengabaikan kamu, sering tidak memperdulikan kamu di sini ya. Kamu sering merasa berdua tapi sendiri, seperti itu ya, merasa terabaikan, banyak sekali konflik, terus itu juga komunikasi buruk banget, bahkan mungkin jarang banget ada komunikasi, banyak ketidakstabilan dan ketidaksepemahaman di antara kalian. Gimana mau sepemahaman, komunikasi aja kagak ada di sini ya, aku lihat. Terus itu juga apalagi ya, ini ketidakjujuran ya. Dia ini selalu tidak pernah jujur tentang tentang apapun dalam hidupnya, bahkan tentang perasaannya sejujurnya sama kamu, tentang apa yang dia lakukan di luar sana, tentang hidupnya aja dia nggak jujur sama kamu. Dia nggak pernah menceritakan secara terbuka dan secara jujur sama kamu. Padahal di sini kamu dari awal sudah bilang sama dia bahwa prinsip dalam hubungan ini harus ada keterbukaan dan saling jujur. Tapi ternyata dia sebaliknya. Dia tidak pernah jujur sama kamu. Dia manipulatif ya, sehingga saat ini aku lihat dia sedang menghindari kamu karena dia takut akan menyebabkan pertengkaran yang lebih memanas dengan kamu, sehingga ya dia kabur gitu ya. Dia tahu dia kan banyak salah ya sama kamu, terus itu banyak kebohongan juga, dan mungkin kamu sering mengorek-ngorek ya untuk membuat dia ini agar dia jujur gitu loh, agar dia ngomong ya yang sebenarnya itu sebenarnya apa gitu, kenapa gitu ya kalau aku lihat di sini. Tapi ternyata dia malah kabur, dia malah menghindari percakapan atau menghindari kamu agar dia tidak kamu korek-korek atau tidak kamu dorong untuk segera ngomong gitu. Mungkin bisa jadi belum ada kesiapan atau belum ada kepercayaan diri dari dia untuk membongkar semua kebohongan-kebohongan dia ya, atau dia juga belum siap untuk mengatasi masalah di antara kalian, sehingga saat ini dia menghindari kamu. Dia ini orang yang sangat pemilih ya dalam mencari pasangan ya. Jadi kalau misalkan dia mau sama kamu berarti kamu orang pilihannya ya. Aduh, nggak tahu deh aku harus bilang kamu harus berbangga hati atau tidak karena karakternya seperti ini ya.
Intinya seperti itu. Dia itu punya karakter sendiri, ya, apa syarat sendiri untuk menjadi pasangannya. Jadi, wah, aku lihat sih taraf karakter yang dia cari untuk jadi pasangan itu cukup tinggi ya. Jadi mungkin cuma dia maunya pasangan itu yang cantik atau ganteng, yang pinter, kayak raya, sopan, santun, ramah, bla bla bla, pekerja keras atau apalah. Itu banyak lah ya. Ada karakternya. Terus itu aku lihat di sini si dia ini orang yang memang sangat menghargai batasan dari orang lain gitu. Kalau misalkan kamu kamu membatasi diri dengan dia, dia tidak boleh ada skinship dengan kamu, maka dia akan lakukan. Dia tidak akan melakukan skinship kayak gitu ya. Terus itu juga dia ini orangnya itu tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum ya. Orangnya kalau udah di depan umum tuh kayak sok cuek, kayak sok nggak peduli kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga orangnya nggak terlalu cair ya. Orang itu nggak terlalu berbaur gitu loh ya. Kalau kalau aku lihat di sini nggak terlalu berbaur, nggak terlalu gampang SKSD gitu loh ya, sok kenal sok deket gitu, nggak terlalu gampang seperti itu. Orangnya penyayang, aku lihat di sini penuh dengan kasih sayang. Terus itu juga kalau aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah ya. Entah ini kamu atau dia gitu ya, yang sudah pernah menikah dan mungkin sudah memiliki anak gitu ya, sudah memiliki anak dan sudah pernah menikah. Jadi mungkin dia janda atau duda, atau kamu yang janda atau duda gitu ya, dan sudah memiliki anak. Kalau aku lihat di sini dia orang yang mandiri, bahkan dia sangat menghargai kemandirian dari kamu. Dia itu paling suka pasangan yang mandiri, aku lihat ya. Dia itu kriterianya salah satunya adalah dia pengen punya pasangan yang mandiri. Jadi nggak apa sih namanya, nggak bergantung sama dia gitu dalam segi apapun ya, dalam segi apapun, karir, keuangan, terus ya bersosialisasi atau apapun. Dia sangat melindungi pasangannya ya. Terus itu aku lihat di sini dia sangat menghormati kebutuhan dia akan kebebasan. Nah ini ya, dia sangat menghormati kebutuhan dia. Maksudnya gini, Oke, kebutuhan dia adalah ingin memiliki pasangan. Ya, kebutuhan dia adalah ingin memiliki pasangan. Walaupun dia punya pasangan, tapi dia ingin kebebasan. Jadi, walaupun kamu di sini adalah pasangannya atau kalian sudah berkomitmen, jangan harap kamu bisa mengontrol dia atau mengekang dia atau mengikat dia. Karena dia suka kebebasan. Jadi, di luar sana dia maunya terlihat lajang, terlihat tebar pesona. Dia mau tebar-tebar pesona di luar sana. Dia nggak mau terlihat bahwa dia ini sudah terikat oleh seseorang. Seperti itu. Itu sih buruknya dia ya. Dan untuk saat ini aku lihat memang mungkin dia ini masih kesulitan dalam membangun atau menjaga hubungan kalian ya, karena sejujurnya saat ini dia tuh sedang menekan perasaan atau merasa kesulitan, atau mungkin sedang menjalani hubungan baru dengan seseorang. Tapi dia ini sorry maksud aku dia ini dia tidak lagi kesulitan untuk menjalani hubungan baru ya. Dia kesulitan dalam menjalani hubungan baru atau dengan hati terbuka. Jadi mau dia menjalani hubungan dengan orang baru ataupun hubungan dengan kamu orang lamanya, itu masih sulit gitu loh, masih ada kesulitan. Entah apa yang membuat dia seperti itu. Tapi kalau aku lihat di sini, ini karena akibat dari perasaan dia yang tak berbalas dengan kamu. Jadi mungkin saat ini kamu sudah move on dari dia. Jadi kalau mau menjalani hubungan dengan orang baru pun belum move on, mau balikan sama kamunya yang udah move on gitu ya. Jadi saat ini dia lagi kesulitan dalam menjalani suatu hubungan. Ya, jadi kalau aku lihat di sini belum bisa sepenuhnya terbuka
dengan perasaannya karena dia masih belum move on dari masa lalunya. Itu kamu, ya. Aku lihat di sini. Jadi masih galau, masih apa namanya ya? Masih kecewa gitu loh. Merasa ditinggalkan, merasa kehilangan sosok yang terpenting dalam hidupnya, sosok seseorang yang dia cintai, dia telah kehilangan itu. Dia kehilangan seseorang yang memang sudah dia cintai gitu. Jadi nggak bisa membuka hati untuk orang baru gitu ya. Mau ke kamu juga hubungannya hancur lagian gitu kan. Hubungannya lagi apa? Ya udah hancur lah kalau kamu udah move on ya. Kenapa seperti itu? Kenapa hubungan kamu dengan si dia ini hancur? Karena ternyata di sini ada seseorang yang terlalu cemburuan. Bisa jadi kamu yang cemburuan, bisa jadi juga dia. Terus itu terlalu posesif, bisa jadi kamu yang posesif, bisa jadi dia yang posesif. Intinya, di hubungan ini tuh ada yang terlalu cemburuan, ada yang terlalu posesif, ada yang pengontrol, ada yang manipulatif, ya, sehingga merusak hubungan kalian. So, semakin erat kalian memegang hubungan ini, semakin semakin saling menyakiti satu sama lain. Maka dari itu di sini mau nggak mau harus melonggarkan cengkraman hubungan ini gitu loh. Ya, kayak dia maunya berkomitmen tapi dia maunya jangan terikat, jangan diikat gitu ya, jangan kamu ikat kebebasan dia. Sedangkan kamu di sini menginginkan ikatan atau komitmen yang konsisten gitu loh. Jangan main-main di luar sana. Nah kan dari prinsip aja udah beda. Nah itu yang membuat saling menyakiti akhirnya, karena tujuan, niat, cita-citanya itu beda antara kamu dengan dia. Makanya di sini semakin menggenggam erat pasangan, semakin tercekik pasangannya, bahkan tercekik satu sama lain. Kamu pengennya dia tetap konsisten, akhirnya kamu cemburuan, kamu posesif di sini. Ya, dianya merasa tercekik karena dia ingin kebebasan. Nah, ketika dia memaksa untuk tetap bebas walaupun sama kamu, ya kamunya yang tercekik, kamunya nggak mau diselingkuhin, kamunya nggak mau dia tebar pesona di luar sana. Akhirnya kamu yang tercekik, kayak gitu ya. Jadi karena memang masih ada perbedaan pola pikir, prinsip, tujuan seperti itu, atau apa ya, sudut pandang seperti itu masih berbeda, sehingga di sini semakin kalian menggenggam erat hubungan ini, semakin saling menyakiti satu sama lain. Bahkan kalau aku lihat di sini ada seseorang yang dendam loh. Ya, entah kalian berdua sama-sama dendam atau salah satu pihak yang dendam, atau bisa jadi di sini mungkin kamu, karena kamu yang sudah move on, mungkin kamu sudah dendam, kesal banget sama dia karena mungkin dia suka tebar pesona di luar sana. Ya, dia tidak pernah mau setia, matanya nggak pernah mau dijaga kayak gitu ya, sehingga kamu mungkin marah sama dia, kamu kesel sama dia, kamu benci di sini, kamu membenci kamu menyimpan amarahmu, kamu menyimpan kebencianmu terhadap dia, sehingga di sini membebani kamu lah ya intinya, membuat kamu sakit sendiri ya. Dan karena juga ini kenapa kamu marah, kenapa kamu dendam sama dia, itu karena memang ada masalah yang mendasar dari hubungan kalian dari masa lalu kalian ini. Bisa jadi dulu dia itu sering sekali bolak-balik gonta-ganti pasangan, bisa jadi dia selalu bolak-balik selingkuhin kamu. Nah itu yang ngebuat kamu marah banget, benci banget sama dia, kesel banget sama dia, sehingga di sini kalian harus memutuskan untuk menarik diri. Dan kalau misalkan memang masih mau bersama, maka ya maafkan pasangan kalian dan melanjutkan hubungan yang tidak merugikan kalian lagi ya. Seperti itu pesannya sih ya. Kalau misalkan kalian masih mau bersama, ya silahkan maafkan, kemudian jalani kembali hubungan ini ya. Tapi kalau misalkan kamu tidak mau menjalani hubungan ini, ya udah maafkan aja cukup, tapi jangan membencinya. Sifat benci, marah yang kalian pendam untuk orang lain itu justru malah akan menyakiti kalian sendiri ya. So kebencian yang kalian simpan
mau itu sebentar ataupun lama, itu jujur sangat berbahaya bagi mental, bagi emosional, bagi kesehatan tubuh kalian. So kalau memang kalian masih mau bersama, maafkan dia, lanjutkan kembali hubungan kalian ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah tidak mau bersama, ya udah, paling tidak maafkan saja, itu sudah gitu. Buat ini jadi jelas bahwa kamu sudah tidak mau lagi bersama dia. Itu gampang kok ya. Jadi sebaiknya kamu jernihkan dulu pikiran kamu ya. Kalau memang saat ini kamu masih marah, kamu masih tidak mau memandang dia, ya udah, ambil langkah mundur, coba untuk menenangkan diri ya. Dan ya udah, tenang aja gitu, tenang aja dulu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, ini bisa nama dia atau nama kamu, atau inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian kepada dia. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.